Di tengah gurun pasir tandus lembah Badr, pada hari Jumat, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadi peristiwa yang mengubah sejarah selamanya. Sebuah pertempuran yang menegaskan bahwa iman, bila berpadu dengan tekad dan doa, mampu mengguncang dunia. Perang Badar bukan sekadar bentrok antara 313 orang melawan 1000 prajurit. Ia adalah ujian keimanan, titik balik sejarah Islam, dan bukti nyata bahwa janji Allah selalu benar. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin meninggalkan rumah, tanah, dan harta mereka. Segalanya dirampas oleh kaum Quraisy, orang-orang yang dulu mereka sebut saudara. Namun di Madinah, kehidupan baru dimulai. Sebuah masyarakat yang dibangun di atas keimanan dan persaudaraan. Tapi Makkah tidak tinggal diam. Mereka merasa terancam oleh persatuan baru ini, oleh kebenaran yang semakin kuat. Ekonomi mereka goyah, Islam mulai dikenal hingga ke Syam. Dan di antara panasnya gurun dan dinginnya malam hijrah, sebuah dendam pun tumbuh. Kafilah besar Quraisy, dipimpin Abu Sufyan bin Harb, baru saja pulang dari Syam membawa kekayaan, harta dagangan senilai 50.000 dinar. Bagi kaum muslim, itu bukan sekadar harta, tapi simbol kezaliman yang dulu merampas milik mereka. Rasulullah SAW memutuskan untuk bergerak. Tujuannya bukan perang, melainkan mengambil kembali apa yang dirampas secara zalim. 313 orang saja yang ikut. Beberapa dengan pedang, sebagian besar hanya dengan tongkat dan semangat. Di antara mereka ada pemuda, tua, kaya, miskin, semuanya berangkat dengan satu keyakinan, Allah bersama kita. Abu Sufyan cerdik dan berhati-hati mengetahui rencana penyergapan itu. Ia segera mengubah jalur perjalanannya, menyusuri pantai, menghindari pasukan muslim. Lalu ia kirim utusan ke Makkah, meminta bala bantuan. Kaum Quraisy membakar amarah. Gengsi mereka tersulut. Mereka menganggap ini penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Dipimpin Abu Jahal, mereka mengerahkan pasukan terbaik, 1000 prajurit, 700 unta, dan 100 kuda. Mereka membawa wanita-wanita penyanyi untuk menyalakan semangat dan ejekan. Bagi mereka, ini bukan perang. Ini pesta kemenangan yang sudah mereka anggap pasti. Kabar pasukan besar Quraisy tiba di Madinah. Para sahabat gelisah. Misi kecil kini berubah menjadi perang besar. Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Beberapa terdiam, menimbang nyawa mereka sendiri. Namun Sa'ad bin Mu'adz bangkit dan berkata lantang, "Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami menyeberangi lautan, kami akan ikut bersamamu. Tak satu pun dari kami akan mundur." Semangat itu menyala. Pasukan kecil ini kini bukan lagi kelompok pelarian. Mereka adalah tentara Allah. Malam sebelum perang, hujan turun membasahi pasir. Tanah tempat kaum muslim berpijak menjadi padat dan kuat, sementara tanah kaum Quraisy berubah becek dan licin. Di dalam tendanya, Rasulullah bersujud lama, berdoa dengan air mata yang jatuh ke bumi. "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Jika kelompok kecil ini binasa, tak akan ada lagi yang menyebut namamu di muka bumi ini." Dan malam itu, di antara desiran angin dan doa, malaikat pun bersiap untuk turun. Fajar menyingsing. 2 barisan besar berdiri berhadapan. Keheningan yang menegangkan. 3 pahlawan Quraisy maju, Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Rasulullah SAW menunjuk 3 orang dari keluarganya, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits. Pedang beradu. Suara logam menghantam udara. Hamzah dan Ali menumbangkan lawan mereka. Ubaidah terluka parah, namun tersenyum karena ia tahu surga menantinya. Duel itu menjadi pemicu semangat. Pasukan muslim berteriak lantang, "Allahu Akbar," dan perang pun pecah.
Pertempuran sengit, suara panah, jeritan, takbir bergema. Rasulullah berdiri di pos komando, tangannya menengadah ke langit, memerintahkan dengan tenang, "Majulah dengan nama Allah. Sungguh surga dijanjikan bagi siapa yang gugur hari ini." Lalu turunlah pertolongan. Rasa takut menyelimuti pasukan Quraisy, sementara hati kaum muslim dipenuhi keberanian yang tak masuk akal. Al-Quran mencatat, ribuan malaikat turun membantu, meneguhkan hati mereka yang beriman. Beberapa jam kemudian, pasukan Quraisy hancur. Pemimpin mereka, Abu Jahal, terkapar di pasir, bersimbah darah. Sang tiran yang dulu menghina Nabi, kini tak berdaya. 70 orang Quraisy tewas, 70 orang ditawan. Sementara kaum muslim kehilangan 14 syuhada. Beliau menatap ke langit dan berbisik, "Segala puji bagi Allah yang menepati janjinya dan menolong hamba-hambanya." Perang Badar bukan hanya kemenangan di medan perang. Ia adalah pesan bahwa kemenangan sejati datang dari keyakinan dan kesabaran. Dari padang pasir yang sunyi itu lahir sebuah umat. Umat yang membawa cahaya dari Madinah, yang kemudian menyinari dunia selama berabad-abad. "Walaqad nasyarakumullahu bibadrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu lemah. QS Ali Imran 123.